Nah teman-teman pada tahu nggak kalau di seberang kota Jambi itu terdapat bangunan yang masih elok dan megah dipandang. Bangunan itu juga adalah bangunan rumah ibadah pertama yang didirikan di kota Jambi untuk orang yang beragama Muslim. Bangunan itu terletak pada Jalan Kiai Haji Ibrahim, RT 5, Olah Kemang, dan Teluk, Kota Jambi. Ternyata Masjid Al-Insaniyah menyimpan banyak sejarah yang teramat panjang, teman-teman. Didirikan sejak 1880, masjid ini juga mengalami banyak renovasi. Berdua bersama ulama Arab keturunan Yaman yang bernama Said Idris bin Hasan Al-Zufri, yang juga menjadi pejuang di kota Jambi ini memperjuangkan agama Islam. Pada sejak abad ke-19, bangunan itu terdiri dan berdiri dari material-material seperti pasak dan kayu. Nah, material itu diganti menjadi batu sejak zaman penjajahan Belanda. Bahkan, desainnya pun mirip dengan bangunan Belanda. Masjid Al-Insaniyah juga disebut sebagai Masjid Batu karena masjid ini menjadi salah satu masjid yang dibangun pertama kali di Provinsi Jambi menggunakan batu atau beton. Pada abad ke-19, bangunan-bangunan ini dibangun rata-rata menggunakan kayu atau pasak karena zaman itu terdapat banyak kayu dan pasak yang dibuat pada zaman Belanda. Kemudian masjid itu memiliki benda-benda yang bersejarah. Salah satunya ialah beduk. Beduk itu sendiri memiliki usia lebih dari 1 abad, yang dimana beduk itu sendiri belum ada perubahan kecuali dari kulitnya yang sudah memiliki perubahan. Nah, di dalam masjid itu juga memiliki sebuah tempat wudhu, yang dimana tempat wudhu itu sebelumnya adalah sebuah kolam, yang dimana kolam itu terdapat di dalam tanah, yang dimana kolam tersebut digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat berwudhu. Kemudian di masjid itu juga terdapat kaligrafi, yang mana kaligrafi tersebut dibuat oleh salah satu kaligrafi terkenal yang bernama Bilal Muchar dan Abdul Hamid, yaitu ayah dari Kiai Haji Ibrahim. Selain di depan Masjid Al-Insaniyah juga terdapat beberapa makam, yang dimana makam tersebut merupakan salah satu makam dari Habib Sayyid Idrus bin Ibrahim. Keberadaan makam Said Idrus juga memperkuat posisinya sebagai situs bersejarah yang dirawat dengan baik oleh masyarakat sekitar. Meskipun begitu, tidak ada informasi spesifik mengenai makam Habib Said Idrus sendiri, seperti ornamen yang ada di makam Habib Said Idrus. Apakah ornamen dari makam tersebut memiliki arti tersendiri di setiap lekukannya, atau memang ornamen tersebut tidak memiliki arti yang khusus? Dan juga tidak hanya Habib Said Idrus yang dimakamkan di masjid tersebut. Keluarga beserta menantu dari Habib Said Idrus juga dimakamkan di masjid tersebut. Sejak didirikan pada tahun 1880 sampai sekarang ini, Masjid Al-Insaniyah menjadi masjid tertua yang ada di kota Jambi. Telah berfungsi sebagai tempat peribadatan umat Islam serta sarana untuk berinteraksi dengan sesama masyarakat Muslim yang ada di Desa Olah Kemang sendiri. Bentuk dari bangunan masjid ini juga telah mengalami beberapa perubahan dan renovasi, mulai dari bentuk yang semula yang masih sederhana dan tradisional. Renovasi yang paling signifikan tercatat pada tahun 1935. Saat itu masjid ini tidak lagi dapat menampung jamaah yang membludak. Pada masa itu juga masyarakat mengumpulkan dana untuk renovasi. Namun, karena berada di bawah kekuasaan kolonial, renovasi akhirnya dilakukan dengan dana dan pengawasan Belanda pada tahun 1937. Renovasi tersebut menambahkan beberapa elemen baru tanpa menghilangkan nilai sejarah masjid itu sendiri. Renovasi modern lainnya terlihat pada sekitar tahun 2015, di mana tampilan masjid berubah menjadi lebih modern, termasuk perubahan signifikan pada atapnya sendiri, yang awalnya berbentuk kubah dan limas khas Nusantara digantikan dengan kubah beton berbentuk parabola. Terdapat juga fitur, yaitu sebuah pagar yang mengelilingi masjid dan telah dibangun pada masa kolonial Belanda.
Pagar ini dibangun tepatnya setelah renovasi besar pada tahun 1937. Pagar ini menjadi bagian penting dari struktur masjid dan mencerminkan kontribusi komunitas lokal dalam mempertahankan masjid sebagai pusat keagamaan dan sosial di kawasan itu. Keberadaan pagar tersebut menambah nilai historis masjid dan menjadi bukti sebagai pengingat keterlibatan masyarakat setempat dan pengaruh Belanda dalam pengolahan renovasi pada masa penjajahan. Arsitektur masjid merupakan puncak ekspresi seni dalam Islam, serta menjadikan simbol hubungan ras internasional dalam peradaban Islam. Nah, masjid kuno di Indonesia sendiri memiliki ciri khas yang membedakannya dengan masjid kuno di negara lain. Menurut GF Pijiper, masjid kuno di Indonesia memiliki ciri khas yaitu serambi di depan ataupun di samping, mihrab di sisi barat, dan juga atap berbentuk limas yang bersusun tunggal ataupun ganjil. Dan juga ada sokoguru. Sokoguru sendiri merupakan penopang tiang utama yang ada di dalam masjid. Nah, dari ciri khas masjid kuno di Indonesia, hal ini menunjukkan adanya perpaduan tradisi nilai lokal dan Islam dalam akulturasi tersebut. Masjid Al-Ihsaniyah ini memiliki bentuk seperti masjid kuno Jawa yang gaya arsitekturnya disebut dengan tajuk. Bentuknya juga diduga terinspirasi dari rumah adat Jawa. Bentuknya persegi dengan atap berbentuk limas yang dipercaya melambangkan tingkatan ilmu dan kepahaman di dalam masyarakat Islam. Tingkatan pertama disebut dengan marifat yang melambangkan kaum safi. Tingkatan kedua disebut dengan syariah yang melambangkan kaum ulama. Tingkatan ketiga melambangkan pemahaman agama di dalam masyarakat umum. Namun seiring berjalannya waktu, bentuk dari atap ini tidak dapat bertahan. Atap yang berbentuk meru yang mudah rusak menjadi salah satu alasannya direnovasi. Dan kini bentuk dari atap masjid ini berbentuk kubah dan menutupi bagian utama dari masjid, serta tambahan ruang berbentuk persegi di sebelah barat atau barat laut yang disebut dengan mihrab atau tempat imam memimpin sholat. Masjid Al-Ihsaniyah ini memiliki tiang dengan hiasan kaligrafi yang bertuliskan lafaz La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim yang memberikan makna kekuatan setiap umat Islam. Kaligrafi yang ada pada Masjid Al-Ihsaniyah merupakan bagian dari estetika Timur Tengah. Hal tersebut sejalan dengan konteks agama Islam yang melarang hiasan yang berbentuk berhala atau patung. Ornamen kaligrafi pada dinding masjid membentuk lajur horizontal dan vertikal. Garis lengkung dikombinasikan dengan dekorasi geometris dan arabesque. Sangat indah dan rumit. Desain kaligrafi pada papan nama Masjid Al-Ihsaniyah ini merupakan bentuk ukiran asli kaligrafi sejak masjid ini dibangun. Kaligrafi ini lebih identik dengan model tulisan talik, yakni tulisan menggantung yang dikembangkan oleh para penulis kaligrafi Persia pada abad ke-9. Variasinya disebut nostalik, yang diperkenalkan pada abad 15 dan menjadi bentuk paling umum dalam tulisan dokumen-dokumen Persia. Masjid Al-Ihsaniyah merupakan akulturasi dari beberapa budaya yang berbeda. Pengaruh lokal atau tradisional yakni kebudayaan Hindu Jawa terlihat dari atap masjid yang tumpang, pondasi yang masif dan denahnya persegi empat. Pengaruh kebudayaan Cordoba terlihat pada tiang-tiang masjid dan menara yang merupakan pengaruh Bizantin. Sementara dinding dan hiasan kaligrafi merupakan pengaruh budaya Timur Tengah. Seni dekoratif pada Masjid Al-Ihsaniyah ditunjukkan pada bentuk tiang, lengkungan, dan mimbarnya. Sedangkan seni ornamentiknya lebih mencolok kepada hiasan kaligrafi. Arsitektur masjid dapat menampilkan bentuk yang bermacam-macam, sesuai dengan apa yang menjadi pedoman dari arsitekturnya. Masjid dengan gaya kubisme dengan gaya tetap seperti masjid zaman abad pertengahan atau merupakan gaya Persia. Gaya khas daerah dengan bentuk tradisional juga. Bermacam teknik pelaksanaan telah sangat memungkinkan untuk mencari bentuk yang bervariasi. Namun,
Satu hal yang tidak mungkin berubah dari arsitektur masjid adalah ruang untuk kepentingan kaum muslimin melaksanakan sholat, sehingga menciptakan bangunan masjid adalah menciptakan ruang.